Bayangkan ini, Bapak Ibu. Anda rajin makan sayur setiap hari demi panjang umur, tapi justru dari sayur itulah tubuh Anda bisa pelan-pelan hancur, ginjal rusak, jantung melemah. Sampai suatu pagi Anda tiba-tiba roboh di dapur tanpa peringatan. Ya, tidak semua sayur itu menyehatkan. Ada yang diam-diam menjadi racun mematikan bagi tubuh lansia. Mereka mengacaukan obat darah tinggi, membuat sendi meradang, menumpuk zat berbahaya di organ vital, dan bahkan memperpendek umur. Tragisnya, banyak orang tua di Indonesia masih percaya sayur-sayur itu adalah makanan sehat, padahal justru sedang menjerumuskan tubuh mereka ke jurang penyakit. Dan lebih mengejutkan lagi, jenis sayur ini bukan sesuatu yang langka. Ia mungkin ada di kulkas Anda sekarang. Anda mungkin sudah memakannya minggu ini. Semakin sering Anda konsumsi, semakin cepat ia memperburuk kondisi tubuh. Tetapi jangan buru-buru putus asa. Karena selain 4 sayuran berbahaya itu, ada juga 4 sayuran luar biasa yang bisa menjadi tameng pelindung. Menurunkan tekanan darah, menjaga jantung tetap kuat, membersihkan racun, hingga memperlambat proses penuaan. Hari ini, bersama saya, Dr. Iriana Winarsih, dengan pengalaman 25 tahun mendampingi pasien lansia, kita akan bongkar semuanya. 4 sayur yang harus dihindari agar tidak jadi racun bagi tubuh, dan 4 sayur hebat yang bisa memperpanjang usia Anda secara ilmiah. Dan percayalah, siapa yang menonton sampai akhir bukan hanya tahu rahasia membedakan mana sayur yang memperpendek umur, mana yang memperpanjang umur, tapi juga akan pulang membawa panduan praktis untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, sendi tetap lentur, jantung tetap kuat, dan pikiran tetap jernih hingga usia lanjut. Bapak Ibu mungkin sering berpikir, jagung kalengan kan praktis. Tinggal buka, tuang ke sup atau salad, selesai, murah dan sehat. Tapi kenyataannya, jagung kalengan adalah bom waktu yang siap meledak di tubuh lansia. Di balik manisnya rasa, tersembunyi gula tambahan yang melonjakkan kadar gula darah seperti roket. Dalam hitungan menit, gula darah naik tinggi, membuat tubuh lemas, pusing, bahkan bisa pingsan, lalu jatuh tajam, meninggalkan rasa lapar tak tertahankan. Bagi penderita diabetes atau pradiabetes, ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi jalan pintas menuju komplikasi berbahaya. Dan itu baru permulaan. Separuh cangkir jagung kalengan bisa mengandung lebih dari 300 mg natrium. Angka yang tampak kecil, tapi bagi tubuh lansia yang sudah rentan, itu ibarat menambah beban karung pasir di jantung yang sudah letih. Akibatnya, obat darah tinggi yang Anda minum setiap hari jadi sia-sia. Tekanan darah tetap membandel, pembuluh darah menegang, kaki mulai bengkak, kepala berdenyut, dan risiko stroke mengintai tanpa belas kasihan. Belum lagi racun senyap bernama BPA, lapisan kimia di banyak kaleng makanan. Zat ini dapat mengacaukan hormon, melemahkan ginjal, bahkan merusak sistem reproduksi. Artinya, setiap kali Anda menyendok jagung kalengan, Anda mungkin sedang menambahkan racun yang perlahan-lahan melubangi pertahanan tubuh. Tapi Bapak Ibu, jangan khawatir. Ada cara sederhana untuk menghindari bencana ini. Hentikan kebiasaan membeli jagung kalengan. Pilihlah jagung segar dari pasar, kukus atau rebus sendiri, tanpa tambahan gula dan garam berlebihan. Rasanya manis alami, aman, dan justru membantu tubuh mendapatkan serat yang benar-benar bermanfaat. Jika ingin lebih praktis, simpan jagung segar yang sudah dipipil di freezer, tetap sehat, tetap alami, tanpa racun tersembunyi. Ingatlah, semakin praktis sebuah makanan, semakin besar pula jebakan yang mengintai. Jangan biarkan sesuatu yang tampak sepele, seperti sebutir jagung kalengan, merampas kesehatan dan kemandirian Anda di usia senja. Pilihan sederhana di dapur hari ini bisa menjadi penentu apakah jantung Anda tetap berdetak kuat atau menyerah lebih cepat. Brokoli mentah, kal mentah, kembang kol mentah, kubis mentah, sayuran yang tampak modern, hijau segar, dan sering dipromosikan sebagai simbol gaya hidup sehat. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik penampilannya yang trendy itu, tersembunyi racun halus bernama goitrogen? Senyawa ini bekerja diam-diam, menyerang kelenjar tiroid, mesin pengatur metabolisme tubuh kita.
Akibatnya, seluruh sistem melambat. Jantung berdegup lemah, pencernaan terganggu, otot kehilangan tenaga. Efeknya nyata. Banyak lansia yang rajin minum smoothie kale mentah justru mengeluh cepat capek, tangan dan kaki dingin, berat badan naik tanpa sebab, bahkan merasa sedih dan murung meski tidak ada masalah. Semua itu sering disalahkan pada usia, padahal pelakunya adalah tumpukan goitrogen yang menghambat produksi hormon tiroid. Dan bahayanya, begitu tiroid melemah, komplikasi lain ikut menyusul. Gula darah jadi sulit stabil, kolesterol membandel, tulang makin rapuh. Lebih parah lagi, crucifer mentah kaya serat keras dan gula kompleks seperti rafinosa yang sangat sulit dicerna. Usus lansia yang sudah melambat, dipaksa bekerja keras, menghasilkan gas berlebih, kembung, dan perut begah. Bukannya segar dan bertenaga, tubuh malah terasa penuh beban. Dan jangan lupakan satu hal penting, goitrogen juga mengganggu penyerapan zat besi dan kalsium. Dua mineral vital, agar lansia tetap bertenaga dan tulang tidak patah. Tapi kabar baiknya, racun ini bisa dilumpuhkan dengan cara sederhana. Masaklah crucifer sebelum dimakan. Kukus sebentar, tumis ringan, atau rebus cepat. Proses panas ini mampu menghancurkan sebagian besar goitrogen, melunakkan serat, dan menjadikan sayur lebih ramah bagi tubuh lansia. Anda tetap bisa menikmati manfaat brokoli, kale, atau kubis tanpa menanggung resiko fatal di baliknya. Ingat Bapak Ibu, makan sehat bukan sekadar ikut tren mentah-mentahan yang tampak murni dari luar. Makan sehat adalah mengerti kebutuhan tubuh yang menua dengan bijak. Jangan biarkan gaya hidup kekinian menipu Anda dengan janji palsu. Masaklah crucifer dengan benar, dan biarkan sayuran hijau ini benar-benar menjadi pelindung, bukan penghancur, tubuh Anda. Ungu, mengkilap, tampak cantik di meja makan. Itulah terong. Banyak orang menganggapnya sayur sederhana untuk dibakar, digoreng, atau dimasak lodeh. Tapi Bapak Ibu, siapa sangka di balik keindahan warnanya, terong menyimpan racun alami bernama solanin, senyawa dari keluarga nightshade yang bisa menjadi mimpi buruk bagi sendi lansia. Solanin bekerja diam-diam. Ia memicu peradangan tingkat rendah yang berlangsung terus-menerus. Hasilnya, lutut mulai kaku, jari-jari sulit dilipat, pergelangan tangan terasa bengkak. Setiap pagi bangun tidur, tubuh seperti terkunci. Dan yang paling menakutkan, rasa sakit itu tidak hilang meski Anda minum obat nyeri atau mengoles balsem. Banyak orang mengira ini sekadar penuaan biasa. Padahal, bisa jadi penyebabnya ada di piring makan mereka sendiri. Bayangkan, hanya karena sepiring terong bakar kesukaan. Bapak Ibu harus menanggung nyeri kronis, sulit bergerak, bahkan kehilangan kemandirian sedikit demi sedikit. Untuk penderita rematik, osteoartritis, atau asam urat, terong bisa memperburuk kondisi tanpa ampun. Setiap gigitan seolah menambah bara api di persendian, membuat hidup sehari-hari terasa menyiksa. Tapi jangan khawatir, masih ada jalan keluar. Tidak semua orang sensitif terhadap solanin. Namun bagi lansia yang sudah punya keluhan sendi, langkah paling bijak adalah menghentikan konsumsi terong selama 2-4 minggu. Amati perubahan pada tubuh. Banyak pasien merasa nyeri berkurang, bengkak mereda, dan jari kembali lentur setelah berhenti makan terong. Itu bukti nyata betapa besar pengaruh makanan sederhana ini. Jika Anda masih ingin menikmati terong, batasi jumlahnya, buang kulitnya, karena disitulah solanin paling banyak. Dan jangan konsumsi setiap hari. Tapi yang terpenting, dengarkan tubuh Anda. Jika sendi kembali kaku setelah makan terong, itu tanda jelas bahwa tubuh sedang menolak. Bapak Ibu, jangan biarkan sebuah sayuran yang tampak polos merampas kebebasan Anda bergerak. Usia lanjut bukan berarti pasrah dengan nyeri. Dengan keputusan sederhana, mengurangi atau menghindari terong, Anda sedang membuka pintu menuju hari-hari yang lebih bebas, lebih ringan, dan tanpa penderitaan sendi yang menyiksa. Bayam sering disebut sebagai raja sayuran. Dari kecil, kita diajari bahwa bayam membuat tubuh kuat, bahkan jadi ikon tokoh kartun. Tapi Bapak Ibu,
Khusus bagi lansia, bayam mentah justru bisa berubah menjadi pisau bermata dua yang menusuk perlahan tanpa terasa. Di dalam daun hijau lembut itu terkandung oksalat, zat yang dengan liciknya mengikat kalsium dan zat besi di usus. Akibatnya, tubuh tidak bisa menyerap dua mineral paling vital bagi usia lanjut. Tanpa kalsium, tulang menjadi rapuh, mudah retak hanya karena terpeleset kecil. Tanpa zat besi, tubuh jatuh ke jurang anemia. Lemah, pucat, rambut rontok, kuku rapuh, kepala sering berkunang-kunang. Betapa ironisnya, niatnya ingin sehat, malah mempercepat kerusakan. Bahaya lain yang sering luput dari perhatian adalah kandungan vitamin K1 yang sangat tinggi. Untuk orang muda mungkin tidak masalah. Tapi bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, vitamin K1 bisa membuat obat itu tidak stabil. Darah bisa menggumpal lebih cepat atau sebaliknya menjadi terlalu encer. Konsekuensinya, risiko stroke mendadak, perdarahan dalam, atau komplikasi jantung yang bisa berakibat fatal. Semua hanya karena segelas jus bayam mentah yang dikira detoks sehat. Dan jangan lupakan pencernaan. Bayam mentah dengan serat kerasnya bisa mengiritasi usus yang sudah melambat seiring usia, menyebabkan kembung, begah, dan buang air tidak nyaman. Bukan menyegarkan, malah menyiksa. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa dicegah dengan langkah sederhana. Masak bayam sebelum dimakan. Rebus sebentar, tumis ringan, atau masukkan ke sup. Proses panas akan menurunkan kadar oksalat dan vitamin K1, sekaligus membuat mineral lebih mudah diserap tubuh. Bayam matang tetap kaya nutrisi, tapi jauh lebih bersahabat dengan tubuh lansia. Ingat Bapak Ibu, makan sehat bukan berarti mentah itu selalu lebih baik. Makan sehat berarti menyesuaikan dengan kondisi tubuh yang menua. Jangan biarkan mitos, bayam mentah paling murni merampas kesehatan Anda. Dengan memilih cara yang tepat, bayam tetap bisa menjadi sahabat, bukan pengkhianat, bagi tubuh di usia senja. Setelah mendengar 4 sayuran berbahaya tadi, mungkin Bapak Ibu merasa cemas. Lalu, apa yang sebenarnya aman untuk tubuh saya? Inilah saatnya bernapas lega, karena kita memasuki wilayah penyelamat. Dan sayuran pertama yang pantas disebut pahlawan lansia adalah beet. Umbi merah tua yang sering diremehkan karena rasanya aneh, tapi justru menyimpan kekuatan luar biasa. Beet adalah mesin penghasil oksida nitrat alami. Saat masuk ke tubuh, nitrat dalam beet diubah menjadi senyawa yang mampu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Bayangkan, jantung yang selama ini bekerja keras seperti pompa tua yang karat, tiba-tiba mendapat bantuan sehingga bisa berdetak lebih ringan dan teratur. Bagi lansia, ini bukan sekadar kenyamanan, tapi bisa berarti terhindar dari stroke ringan, gagal jantung, atau pusing berulang yang melelahkan. Tidak hanya jantung, aliran darah yang lancar berarti otak mendapat pasokan oksigen lebih baik. Penelitian menunjukkan, lansia yang rutin minum jus beet sebelum olahraga ringan mengalami peningkatan konektivitas otak, daya ingat lebih tajam, fokus lebih terjaga, bahkan perasaan lebih cerah. Bayangkan membaca koran pagi tanpa cepat lupa baris sebelumnya, atau bercakap dengan cucu tanpa kehilangan kata-kata. Beet juga syarat dengan antiinflamasi alami bernama betalain, yang bekerja meredam radang sendi dan nyeri punggung bawah. Bagi banyak lansia, hanya menambahkan beet ke menu harian sudah terasa seperti melumasi engsel tubuh yang berdecit. Dan jangan lupakan pencernaan. Beet mengandung serat larut dan tidak larut yang mendukung kesehatan usus, mencegah sembelit, serta memberi makan bakteri baik. Hasilnya, perut lebih nyaman, tubuh lebih ringan. Cara menikmatinya pun sederhana. Kukus beet dan sajikan hangat. Campur dalam salad dengan jeruk untuk menambah rasa segar atau buat jus segar di pagi hari. Rasanya mungkin butuh sedikit adaptasi, tapi manfaatnya bagaikan obat alami yang bekerja lembut dari dalam. Bapak Ibu, jangan lagi memandang beet sebagai sayur asing yang sulit diolah. Anggaplah ia sebagai sahabat setia yang memperkuat jantung, menyegarkan otak, dan memperpanjang usia dengan tenang. Jika ada sayuran yang bisa disebut sebagai
perisai lembut bagi tubuh lansia, maka jawabannya adalah pakcoy. Daunnya hijau segar, batangnya putih renyah, rasanya ringan. Tapi jangan tertipu kesederhanaannya, karena di balik tampilan yang bersahaja, pakcoy menyimpan kekuatan nutrisi yang bisa menjadi benteng bagi tulang, jantung, dan sistem imun. Berbeda dengan bayam mentah yang penuh oksalat, pakcoy justru rendah oksalat. Itu artinya, kalsium dan zat besi di dalamnya benar-benar bisa diserap oleh tubuh. Bapak Ibu, bayangkan tulang rapuh yang selama ini mudah sakit, dengan pakcoy perlahan menjadi lebih kokoh, sendi lebih lentur, risiko patah tulang berkurang drastis. Bagi wanita pasca menopause atau pria usia 70-an, ini bukan sekadar tambahan gizi, tapi penyelamat masa tua agar tetap bisa berjalan tegak dan mandiri. Pakcoy juga kaya magnesium, kalium, dan vitamin K. Kombinasi ajaib ini bekerja sama menjaga irama jantung tetap stabil dan pembuluh darah tetap lentur. Tekanan darah yang sering melonjak bisa lebih terkendali, sehingga obat bekerja lebih efektif. Jantung tidak lagi terpaksa memompa dengan kelelahan, tapi berdetak lebih tenang dan kuat. Dan jangan remehkan kandungan vitamin C di dalam pakcoy. Bagi lansia yang sering lambat pulih dari flu atau gampang terserang infeksi, vitamin C adalah kunci. Dengan mengonsumsi pakcoy, sistem imun diperkuat, luka lebih cepat sembuh, dan tubuh lebih tahan menghadapi perubahan cuaca. Lebih hebat lagi, pakcoy mudah diolah dan ramah di perut. Ditumis dengan bawang putih, dimasukkan ke sup ayam hangat, atau dikukus sebentar. Semuanya terasa ringan, tanpa kembung atau begah. Tidak ada drama, hanya manfaat yang nyata. Bapak Ibu, setiap helai daun pakcoy adalah keputusan. Apakah tubuh akan terus melemah atau mendapat bahan bakar untuk tetap kuat? Jangan biarkan usia merampas kekuatan tulang dan jantung Anda. Tambahkan pakcoy ke piring makan, dan rasakan bagaimana sayur sederhana ini bekerja seperti penjaga setia kesehatan Anda setiap hari. Bapak Ibu tentu sangat akrab dengan kacang panjang. Sayur hijau ramping yang sering hadir di meja makan kita. Ditumis dengan sambal terasi, direbus dalam sayur asam, atau disajikan mentah sebagai lalapan. Murah, mudah didapat di pasar tradisional, bahkan bisa ditanam di pekarangan rumah. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, kacang panjang menyimpan kekuatan luar biasa untuk kesehatan lansia. Pertama, kacang panjang adalah sumber serat tinggi. Inilah kunci melawan sembelit yang sering menghantui usia lanjut. Dengan seratnya, usus bekerja lebih lancar, pencernaan lebih nyaman, perut terasa ringan. Tidak ada lagi keluhan kembung atau susah buang air besar yang membuat hari-hari terasa tersiksa. Kedua, kacang panjang kaya vitamin B, vitamin C, magnesium, dan folat. Kombinasi ini bekerja memperkuat sistem saraf, menjaga tekanan darah tetap stabil, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Bapak Ibu yang sering cepat lelah atau gampang terserang flu akan merasakan bedanya ketika rutin menambahkan kacang panjang ke piring makan. Ketiga, kandungan protein nabati dalam kacang panjang membantu menjaga massa otot. Di usia lanjut, kehilangan otot berarti kehilangan kemandirian. Dengan rutin makan kacang panjang, tubuh tetap kuat, tidak mudah jatuh, dan masih mampu beraktivitas tanpa banyak bantuan. Dan jangan lupakan manfaatnya untuk jantung. Kandungan potasium dalam kacang panjang membantu mengatur detak jantung, menurunkan risiko tekanan darah melonjak, dan melindungi pembuluh darah dari pengerasan. Setiap gigitan kacang panjang bukan sekadar sayur murah, melainkan penjaga setia kesehatan jantung Bapak Ibu. Kabar baiknya, kacang panjang sangat fleksibel. Bisa ditumis sederhana dengan bawang putih, direbus untuk lalapan sehat, atau dimasukkan ke dalam sayur asam segar. Rasanya ringan, mudah diterima, dan sudah menjadi bagian dari tradisi kuliner kita. Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan sayuran yang sederhana. Kacang panjang adalah bukti nyata bahwa solusi kesehatan tidak harus mahal atau impor. Dengan menambahkan kacang panjang ke menu harian, Anda sedang berinvestasi pada tubuh yang tetap kuat, perut yang tetap sehat, dan jantung yang tetap berdetak dengan tenang hingga usia lanjut. Bapak Ibu pasti kenal baik dengan sayur yang satu ini.
Kangkung, sayuran hijau yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada di pasar tradisional, di warung nasi, bahkan tumbuh liar di pinggir sawah atau selokan. Murah, mudah diolah, dan menjadi sahabat setia dapur rakyat Indonesia. Tapi di balik kesederhanaannya, kangkung menyimpan rahasia besar untuk menjaga kesehatan lansia. Pertama, kangkung kaya zat besi. Inilah kunci melawan anemia yang sering membuat lansia lemas, pusing, dan kehilangan tenaga. Dengan rutin makan kangkung, darah menjadi lebih segar, energi kembali mengalir, dan tubuh terasa lebih ringan untuk beraktivitas. Kedua, kangkung syarat vitamin A, lutein, dan zeaxanthin, kombinasi sempurna untuk menjaga penglihatan tetap tajam. Banyak lansia mulai mengeluh mata kabur, sulit membaca, atau silau ketika malam. Kandungan ini bertindak seperti pelindung alami bagi retina, mengurangi risiko katarak dan degenerasi makula. Ketiga, kangkung mengandung magnesium dan kalium yang membantu menenangkan saraf dan mengatur tekanan darah. Tidak heran, setelah makan tumis, kangkung hangat di malam hari, tubuh terasa lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Bagi lansia dengan masalah hipertensi atau susah tidur, ini adalah berkah sederhana dari sayur murah meriah. Keempat, kangkung juga punya efek detoks lembut. Seratnya membantu melancarkan buang air besar, mengurangi sembelit, dan membersihkan sisa racun dari sistem pencernaan. Tubuh jadi terasa lebih segar, perut lebih enteng. Cara mengolahnya pun tidak ribet. Ditumis bawang putih sederhana, direbus untuk lalapan, atau dimasukkan ke sayur bening. Rasanya enak, ringan, dan akrab di lidah siapa saja. Bapak Ibu, jangan remehkan kangkung hanya karena harganya murah dan begitu umum. Justru, karena kemudahan dan manfaatnya, kangkung adalah sahabat terbaik lansia. Setiap piring tumis kangkung bukan sekadar hidangan sederhana, tapi obat alami yang menjaga darah tetap sehat, mata tetap terang, dan tubuh tetap kuat hingga usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bongkar semuanya, sekarang jelas, tidak semua sayur adalah sahabat tubuh. Ada yang diam-diam bekerja sebagai musuh dalam selimut. Jagung kalengan, krusifer mentah, terong, dan bayam mentah, yang perlahan merusak jantung, ginjal, sendi, bahkan bisa menggagalkan pengobatan. Dan ada pula sayur sederhana yang menjadi tameng pelindung, beet, pakcoy, kacang panjang, dan kangkung, yang menambah umur, menjaga kekuatan, dan memberi ketenangan di usia senja. Inilah kenyataannya. Seringkali yang kita kira sehat ternyata berbahaya, dan yang kita anggap sepele justru menyimpan kekuatan besar. Disinilah kunci perbedaan antara menua dengan penuh sakit dan keterbatasan, atau menua dengan kuat, jernih, dan tetap mandiri. Bapak Ibu, usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukanlah saat untuk menyerah. Justru ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Perubahan tidak harus besar. Mulailah dari dapur. Hentikan jagung kalengan dan ganti dengan jagung segar. Kurangi terong bila sendi makin kaku. Masak bayam sebelum dimakan. Dan jangan lupa tambahkan bit kukus, pakcoy tumis bawang putih, kacang panjang rebus, atau sepiring kangkung hangat ke menu harian Anda. Setiap sendok makan bisa menjadi keputusan. Apakah tubuh akan melemah atau justru semakin kuat? Ingatlah, penyakit bukan hanya datang dari usia, tapi juga dari isi piring kita sendiri. Tapi satu hal penting, semua informasi ini bersifat edukatif. Jika Bapak Ibu sedang dalam pengobatan, punya alergi, atau kondisi khusus, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum melakukan perubahan besar. Tubuh setiap orang unik, dan kunci sehat adalah mendengarkan kebutuhan tubuh sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Dari 8 sayuran tadi, mana yang paling mengejutkan? Mana yang ingin Anda coba atau hindari mulai minggu ini? Tulis di kolom komentar. Saya akan baca satu persatu, karena dari cerita Anda, saya juga belajar. Dan jangan lupa klik like,
subscribe, serta bagikan video ini ke keluarga atau sahabat. Bisa jadi, hari ini ada seseorang yang sedang makan sayur sehat, padahal tubuhnya sedang menjerit diam-diam. Ingat, menua itu takdir. Tapi menua dengan sehat, kuat dan bahagia, itu pilihan. Mari kita pilih dengan bijak.